Oke, kita lanjutkan ya ulasan kita mengenai Perlem 7 ini ya. Di Oke. Jadi ini adalah manajemen penugasan. Jadi setiap awal tahun berjalan, ini adalah hal baru Bapak Ibu yang diperkenalkan di Perlem 7 2021 ini. Saya tidak tahu ini ada aturan turunnya lagi atau tidak. Tapi ini juga sudah cukup detail, tinggal nanti implementasinya di lapangan, sosialisasi dan lain sebagainya ya. Jadi setiap awal tahun berjalan, Kepala UKWBJ menetapkan dokumen manajemen penugasan JFWBJ. Ya, menetapkan dokumen manajemen penugasan. Seperti apa dokumennya kita lihat nanti. Ya, barangkali ini nanti akan ada dokumen yang akan diarahkan oleh AKP, seperti bagaimana ini maksudnya ya. Dokumen manajemen penugasan yang menjadi acuan dalam mengatur penugasan pengelola WWJ. Manajemen penugasan CFWBJ memproyeksikan rencana penugasan setiap pengelola WWJ pada tahun berjalan. Ya, ini ada hubungannya dengan SKP yang dilaporkan oleh JFWBJ nantinya ya. Seperti itu. Oke. Ini luar biasa, dengan seperti ini akan memberi secara psikologis Bapak Ibu, akan secara psikologis memastikan, LKWP ini triknya bagus juga ya, memastikan bahwa tidak akan mestinya Jafung itu tidak ada yang dianggurin ya, karena dipaksa secara regulasi membuat dokumen manajemen penugasan buat JFWBJ ya. Terima kasih LKWP, luar biasa ya. Jadi ini adalah hal yang bagus. Dengan seperti ini ada kewajiban Kepala UKWBJ untuk membuat dokumen manajemen penugasan JFWBJ ini akan memberikan efek psikologis yang baik Bapak Ibu, bahwa tidak akan mestinya ya secara teori ya tidak ada JFW yang dianggurin dalam tanda kutip ya, atau ditugaskan bukan pada tempatnya ya, dengan dokumen manajemen penugasan WWJ ini ya. Seperti itu. Manajemen penugasan disusun dengan mempertimbangkan jumlah paket, jenis metode pemilihan, jumlah satker yang dilayani, OPD yang dilayani, jumlah Jafung yang aktif, kemudian target minimal angka kredit setiap tahun, pemerataan beban kerja dan pengalaman berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, seperti itu ya. Pertimbangan objektif lainnya. Nah, pertimbangan objektif lainnya ya, ini kata kunci ya. Nah, bukan pertimbangan subjektif lainnya. Oke? Karena ini cukup banyak ya. Jadi dalam manajemen penugasan pengelola WWJ harus menggunakan pertimbangan seperti ini dan pertimbangan objektif lainnya. Oke? Nah, pengelola WWJ menyusun SKP pada awal tahun dengan mengacu pada dokumen manajemen penugasan JFWBJ ini. Jadi ini akhirnya berhubungan kan, SKP yang disusun oleh JFWBJ menurut lampiran Perlem 7 2021 ini harus mengacu kepada dokumen manajemen penugasan JFWBJ. Ya, ini nanti kita akan ada pembahasan khusus Bapak Ibu ya, manajemen penugasan JFWBJ ini akan seperti bagaimana. Kita nanti akan menggali lebih dalam lagi ke LKPP bagaimana dokumen manajemen penugasan JFWBJ. Saya cukup menarik dengan bagian yang ini Bapak Ibu ya, karena tidak ada penjelasan lebih detail lagi, cukup di sini doang ya. Nanti barangkali ada di tahap implementasi, ada tahapan lagi barangkali nanti ya, sebagai bagaimana dokumen manajemen penugasan JFWBJ. Oke. Nah, ya secara sekilas ya mengartikannya ya barangkali adalah SK atau surat tugas ya, surat tugas secara umum. Ya nanti akan menjadi dasar, oh SKP-nya JFWBJ si A itu ini. Si B ini dan seperti itu. Jadi memang benar-benar terlepas dimanapun JF itu ditugaskan. Sekali lagi karena JF berkedudukan di UKWBJ. Oke, ini menarik Bapak Ibu. Nah, kemudian di bab 5 ini, di lampiran ini bab 5 ini membahas mengenai unsur kegiatan, subunsur kegiatan. Nah, ini saya lihat bab 5 ini mayoritas mengambil ya, bukan mayoritas, ini pasti mengambil dari Permenpan RB 29 ya, pasti mengambil dari situ. Juga tentunya mengambil dari saya buka dulu ya, SID. Mengambil dari peraturan BKN nomor 21 ini juga ya, peraturan BKN 2021 tentang 2020 ya, tentang pembinaan kepegawaian jabatan fungsional pengelola pengadaan. Jadi memang
buku saya yang kumpulan template bukti fisik angka kredit itu mengacu pada Permen-Pen RB 29 dan Peraturan BKN 2021 ini, tapi saya nggak bahas banyak mengenai ini ya, biarlah peraturan yang membahas ini. Kita fokusnya ke butir-butirnya saja gitu ya, ke butir-butirnya saja. Nah ini dia ya. Nah ini tugas dan jabatan tadi sudah dijelaskan ya, dan kemudian juga ada pengembangan profesi, ada 6 item kegiatan pengembangan profesi. Jadi sekarang tugas kegiatan di SKP-nya itu ada tugas jabatan, kegiatan pengembangan profesi, kegiatan penunjang. Oke, saya ulangi lagi. Kegiatan CWBJ itu ada 3, tugas jabatan, ya perencanaan, penyedia, kontrak, swakelola itu tugas jabatan istilahnya. Kemudian ada kegiatan pengembangan profesi, termasuk perolehan gelar pendidikan itu masuk ke sini. Ya, ini berbeda strukturnya dengan yang versi lama ya, Dupa itu sudah berbeda dengan ini ya. Jadi ini masuk ke kegiatan pengembangan, juga kegiatan penunjang. Kalau kegiatan profesi ini adalah perolehan gelar ya, pembuatan karya ilmiah ya, penerjemahan atau penyaduran buku, penyusunan standar pedoman juklak juknis ya, kemudian pelatihan pengembangan kompetensi, kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh KPP. Kemudian penunjangnya apa? Mengajar atau pelatih, keanggotaan dalam tim penilai ya, dalam tim penilai, perolehan penghargaan ya, perolehan gelar ijazah, pelaksanaan tugas lain ya, kegiatan penunjang ya, seperti itu. Nah ini apa bedanya ini ya, perolehan gelar ijazah ini bedanya. Kalau yang ini gelar ijazah yang terkait dengan tugas pengelola BWJ, seperti yang tadi dituangkan, ada gelar-gelar yang memang sudah diatur ya, gelar-gelar yang sudah diatur seperti manajemen, akuntansi, hukum, seperti itu ya, sudah diatur ya, itu maksudnya kegiatan pengembangan profesi. Ya di luar ini lainnya masuk ke, tetap dihargai Bapak Ibu ya, perolehan gelar ijazah lain tetap dihargai sebagai kegiatan penunjang ya. Pengelola BPJ dan melaksanakan tugas yang berada 1 tingkat di atas atau 2 tingkat di bawah jenjang jabatannya dengan pertimbangan antara lain. Nah ini dia, ini menjadi salah satu diskusi hangat Bapak Ibu di Permen-Pan RB, diperjelas di sini Bapak Ibu ya. Anda lihat pertimbangannya. Jadi kalau orang nanya, Pak saya ini media Pak, tapi nggak ada pekerjaan kompleks, nggak ada tender internasional, boleh nggak saya ngerjakan tender biasa, tender biasa? Buat saya boleh Bapak Ibu, buat saya boleh. Dengan pertimbangan apa? Pertimbangannya ini ada di sini Bapak Ibu, di lampiran ini Bapak Ibu. Ini tidak terdapat atau belum tersedia jafung yang mencukupi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya Bapak Ibu ya. Dan saya meyakini sekarang ini ya hampir semuanya tidak mencukupi ya, belum mencukupi, formasinya belum mencukupi dan sebagainya. Satu saat kalau memang jumlah ketersediaan jafung WWJ ini sudah sesuai formasinya masing-masing, nah itu berarti sudah mengerjakan tugasnya masing-masing Bapak Ibu. Tapi sekarang ini masih kan posisinya masih tidak ideal Bapak Ibu ya. Jadi Madya bisa mengerjakan mudah, bahkan bisa mengerjakan pertama, karena ini pertimbangannya tidak terdapat atau belum tersedia jafung yang mencukupi ya, yang mencukupi. Nah ini pertimbangannya ini. Dan pertimbangan lainnya adalah pemerataan beban kerja dan pengalaman kerja. Pemerataan beban kerja dan pengalaman kerja. Nah pengelolaan bisa 1 tingkat di atas dan 1 tingkat pengalaman BPJ yang melaksanakan 1 tingkat di atas, maka angka kreditnya hanya ditetapkan paling besar 80% dari angka kredit. Tapi yang di bawahnya 1 atau 2 tingkat di bawahnya maka dia 100%. Mengapa ini hanya 80% ya? Karena belum dianggap kompeten. Misalkan ahli muda mengerjakan pekerjaannya ahli pertama, ahli muda mengerjakan menjadi pokja tender internasional misalnya seperti itu, maka angka kreditnya hanya 80%. Kenapa? Karena secara regulasi belum dianggap kompeten untuk mengerjakan pekerjaan ahli madya. Ya, ahli muda mengerjakan pekerjaan ahli madya seperti tender internasional, angka kreditnya 80%. Ya. Sekarang dibalik, ahli madya yang mengerjakan tender-tender biasa, maka dia dapat angka kredit full karena dia sudah ahli madya, sudah dianggap kompeten untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di level-level di bawahnya, karena ahli madya itu level 4. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pengangkatan dan ini sudah diatur di sini. Ini ada pengangkatan pertama di bab 6 ini mengatur di sini. Ini ya yang ditunggu-tunggu lahir juga ya.
Pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, pengangkatan pertama. Nah, ini di sini nih. Tadi yang kita sampaikan, ini adalah gelar-gelar yang diatur di sini, bidang teknik, ekonomi, akuntansi, ya, sarjana teknik apapun. Jadi enak sekali Bapak Ibu, BPJ ini sangat luas sekali Bapak Ibu, sangat luas. Teknik apapun sepanjang itu adalah sarjana teknik diakui di JF BPJ. Sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, ilmu sosial, ilmu alam. Ya, hampir semua bisa masuk Bapak Ibu. Hampir semua bisa masuk. Bahkan ini adalah bidang-bidang rumpun-rumpun yang utama yang bisa masuk. Dengan nilai prestasi lebih sedikit. Oke, kemudian di sini ada persyaratan, ini saya tidak bahas, ini nanti akan IRK dari LKPP yang akan membahas ini ya. Saya hanya mengutip-utip yang bagian yang menurut saya penting-penting aja lah ya. Ini pengangkatan pertama ya. Ini bisa dari CPNS ya, tapi ini tidak bisa langsung diangkat ya. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan dari CPNS ya, yang paling lama 1 tahun setelah diangkat sebagai PNS ya. Jadi dia harus PNS dulu baru bisa diangkat. Nah, PNS yang sudah diangkat, PNS yang telah diangkat dalam JF paling lama 3 tahun setelah diangkat harus mengikuti pelatihan fungsional ahli pertama. Jadi setelah diangkat maka dia harus mengikuti pelatihan ahli pertama paling lama 3 tahun, nggak boleh lebih lama dari itu. Nah itu, ini hal seperti ini diangkat. Nah, dalam rangka penugasan sebagai Pokja, BPKM, PNS, calon JWBJ dari pengangkatan pertama yang akan diangkat kemudian wajib memiliki sertifikat dasar atau sertifikat level 1 ya, seperti itu. Ya, nanti sekali lagi sertifikat dasar sampai 31 Desember 2021. Setelah itu adalah sertifikat kompetensi level 1 yang dipakai. Nah, angka kredit untuk pengangkatan pertama dinilai dan ditetapkan sejak melaksanakan tugas JF, kegiatan JF, dan diusulkan dinilai angka kredit. Nah, itu ya. Nah, ini perpindahan jabatan. Nah, ini yang akan lowongannya akan dibuka oleh LKPP nanti Bapak Ibu. Ya. Diksinya mestinya akan segera keluar, dan ini sudah perlemnya sudah keluar ini ya. Ketentuannya sudah keluar, turunan dari Perpres 12 sudah keluar. Syaratnya ini Bapak Ibu sama kayak ya mirip ya dengan impasing yang dulu itu ya. PNS, kemudian integritas, gelarnya adalah ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam. Ya, beda ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam. Beda nggak dengan ini, Bapak Ibu? Ya, ada sedikit beda. Kalau ini adalah teknik, ekonomi, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, ilmu sosial, ilmu alam. Kalau ini untuk perpindahan jabatan yang diakui adalah ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam. Sains, ya, itu yang diakui. Nah, kemudian selain ijazah berikut dapat diakui. Nah, ternyata ini dapat diakui, maaf ya. Ternyata di bawah ini dapat diakui. Selain ijazah dalam sebagaimana disebut dalam huruf D, ijazah paling rendah S1 dalam bidang rumpun berikut dapat diakui ya. Ternyata lengkap juga ya. Jadi artinya pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ini sangat luas ya, hampir seluruh rumpun ini masuk ya, pengadaan, akuntansi, keuangan, perpajakan, manajemen, administrasi, psikolog, bahkan ya Anda sarjana psikolog bisa baca di JFBBJ Bapak Ibu. Sarjana kesehatan, kedokteran bisa masuk, sarjana seni dan budaya bisa masuk, pendidikan dan keguruan bisa masuk, filsafat dan teologi bisa masuk. Nah, kemudian pastinya harus mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural sesuai standar kompetensi. Nah, ini ya, sesuai standar kompetensi. Nah, kemudian nilai kinerja paling baik, bernilai baik dan ini standar ya, memiliki sertifikat level 1. Usianya berusia paling tinggi 53 tahun untuk yang ahli dan kalau media 55 tahun. Nah, penyampaian usulan melalui perpindahan jabatan paling kurang 6 bulan sebelum batas usia ya. Kemudian ada promosi nggak kita bahas ya, impasing nggak kita bahas. Nah, penyetaraan sudah selesai nggak kita bahas. Nah, pelatihan fungsional nih, bagian bab 7 nih tentang pelatihan fungsional ya. Nah, pelatihan PBJ, pelatihan dalam rangka pengembangan profesi, pengelola PBJ wajib diikut dalam pelatihan ya. Pengelola PBJ wajib diikut sertakan dalam pelatihan ya. Ini menegaskan Bapak Ibu ya. Jadi Javung itu harus banyak ikut pelatihan, dan bahkan ini wajib, ada kata-kata ini wajib diikut sertakan dalam pelatihan. Apa saja? Pembentukan, penjenjangan. Pak,
tidak ada anggarannya, ya dianggarkan Bapak Ibu. Kalau bisa tahun ini, tahun depan dianggarkan, karena ini sudah diamanahkan di Perlem 7 Perlem 7 2021, wajib diikutkan dalam pelatihan, yaitu pelatihan fungsional, yaitu pembentukan penjenjangan. Anggarkan Anda Bapak Ibu. Itu adalah kewajiban instansi, menganggarkan mengikuti ini. Ya, berjalan dinas dan lain sebagainya. Biasanya rata-rata begitu ya. Saya belum bisa ikut penjenjangan pelatihan ya, karena nggak punya duit Pak. Jakarta jauh Pak. Bagaimana dengan penginapan dan sebagainya? Apalagi pelatihannya tidak menggunakan pelatihan yang online. Kalau pelatihan online masih mending, tapi alhamdulillah Bapak Ibu Pusdiklat sekarang pendekatannya adalah pendekatan pelatihan daring, lebih berbanyak lagi. Ya, ini wajib mengikuti. Dan pelatihan daring Anda perhatikan ya nanti di Pusdiklat LKPP dan Pusdiklat yang lain. Ya, kemudian juga pelatihan teknis, ya terdiri dari pelatihan teknis kompetensi dan tematik. Ini termasuk wajib juga untuk para jakfungnya. Ya, pelatihan teknis kompetensi, pelatihan teknis tematik. Oke, kemudian pelatihan pembentukan, pelatihan penjenjangan ini adalah pertama Muda-Madya. Jadi ada pelatihan pembentukan penjenjangan, ini Muda-Madya. Kualifikasi pendidikan sebagai angka kredit ini diatur di sini Bapak Ibu. Ya, baik S1, S2, jadi ini banyak sekali ya, ada sampai N ya. Diatur di sini pendidikan sebagai unsur penunjang diatur di sini. Nah, pelantikan dan pengambilan sumpah janji diatur di sini. Nah, ini di bab 9 diamanahkan di sini. Setiap PNS yang diangkat ke dalam JFBBJ wajib dilantik dan diambil sumpah janji menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan. Sumpah janji dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi ini Bapak Ibu, setiap jakfung harus dilantik dan diambil sumpah janjinya. Ya, ini diamanahkan di bab 9 lampiran 1 Perlem 7 2021. Oke, penilaian kinerja ada sasaran SKP, ada penilaian SKP. Nah, ini dia ya. Penyusunan SKP diatur di sini. Penyusunan SKP, sasaran SKP di sini, penyusunan SKP ditetapkan. SKP pengelola BPJ disusun pada awal tahun yang akan dilaksanakan, dan di sini ada atasan langsung. SKP pengelola BPJ disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja. SKP pengelola BPJ diambil dari butir-butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja. Ya, turun dari penetapan kinerja. Nah, SKP terdiri dari kinerja utama berupa target angka kredit dan atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Ya, tugas tambahan ditetapkan oleh penelitian. Kemudian di bab 11 mengatur pengusulan dan penilaian angka kredit, ini diambil berdasarkan Permenpan RP 29 tentunya ya. Dan nanti bisa lihat ya, Permenpan RP 29 kita nggak bahas di sini ya. Permenpan RP 29 dibahas lengkap di sini Bapak Ibu. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, kemudian asli pak untuk instansi pengusul dan semua diatur di sini. Ya, dan ini mengambil sepenuhnya dari Permenpan RP 29 2020. Kemudian lampiran 1 ini juga membahas mengenai tim penilai dan tim teknis. Nah, ini dia ini ya. Tim penilai dalam menjalankan, maka tim penilai ada tim penilai pusat, ada tim penilai unit kerja. Tim penilai pusat adalah tim penilai yang membantu pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi media ditunjuk di LKPP untuk melaksanakan tugas angka kredit bagi ahli media di lingkungan instansi pemerintah. Jadi ahli media memang penilainya di LKPP. Ini disebut dengan tim penilai pusat. Ya, tim penilai pusat. Nah, tim penilai unit kerja ini membantu pejabat pimpinan tinggi pertama memiliki kesekretarian pada instansi pemerintah untuk menilai angka kredit pada pengelola BPJ ahli pertama dan ahli muda di instansi pemerintah. Jadi tim penilai yang di instansi pemerintah itu namanya tim penilai unit kerja. Kalau yang di LKPP namanya tim penilai pusat. Masa jabatannya 3 tahun ya. Misalnya anggota yang telah menjabat 2 kali masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 kali masa jabatan. Oke. Susunan anggotanya 1 ketua, 1 sekretaris, paling sedikit 3 anggota. Nah, susunannya harus ganjil. Ketua timnya menduduki jabatan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama atau JFT Jakfung Madya. Jadi ketua tim penilainya bisa pejabat tinggi pratama atau Jakfung Madya. Sekretarisnya dari unsur SDM, ya, sekretarisnya dari unsur SDM. Anggotanya minimal paling kurang 2 anggota PPJ.
Javung. Jadi asalkan di tempat Anda itu asalkan ada dua saja Javung sudah bisa bikin tim penilai. Ya, salah-salahnya ada di sini ya, tim penilai enggak kita bahas ya. Kemudian ini tim teknis. Dalam hal dibutuhkan, tim penilai dapat dibantu oleh tim teknis. Tim teknis diusulkan membentukannya oleh tim penilai dan ditetapkan oleh pejabat. Ya, ini tim teknis. Ya, bisa membantu. Nah, kemudian ini kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, Bapak Ibu. Pengelola BPJS dapat memperoleh kenaikan jabatan telah menduduki jabatan paling minimal setahun. Ini sama dengan peraturan BKN dan nggak ada perbedaan ya. Ya, seperti itu. Nah, pemberhentian. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pemberhentian diatur di bab 14 Bapak Ibu, pemberhentian dan pengangkatan kembali. Pengelola PBJ diberhentikan dari jabatan apabila hanya karena 6 ini Bapak Ibu, selain itu tidak bisa. Mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar JFPBJ, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Ya, ini Bapak Ibu. Hanya 6 inilah yang bisa memberhentikan JF Bapak Ibu ya. Pengunduran diri dapat diberhentikan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas. Nah, kemudian tidak memenuhi persyaratan jabatan pada hurufnya dapat diberhentikan dalam hal tidak memenuhi kualifikasi pendidikan misalnya atau tidak memenuhi standar kompetensi. Nah, pengelola BPJS yang diberhentikan karena mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diangkat kembali ya. Tadi kalau ini nggak bisa balik lagi ya. Pemberhentian JF dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi ini hanya ini, tidak bisa di luar alasan 6 ini tidak bisa Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dihentikan. Ya. Nah, kemudian pengangkatan kembali juga bisa diangkat kembali dengan hal seperti ini ya. Pengelola BPJS diberhentikan karena alasan tadi itu ya B, C, D, E yang dimaksud pada huruf A, B, C, D, E dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir B, C, D, E. Lagi ini ya, selain mengundurkan diri dan selain tidak memenuhi persyaratan jabatan B, C, D, E itu bisa balik lagi, bisa menjadi struktural. Tahu-tahu ada promosi terus dia balik ternyata sekian berapa tahun terus kemudian ingin balik lagi ke fungsional misalkan ya bisa diangkat dalam jenjang jabatan terakhirnya. Kalau madya ya madya, muda ya muda seperti itu Bapak Ibu. Ya oke. Maka persyaratan dapat kembali. Oke. Nah itu dari lampiran 1. Nah sekarang lampiran 2 Bapak Ibu. Lampiran 2 ini adalah mengatur mengenai standar kompetensi. Nah di sini lampiran 2 ini mengatur mengenai standar kompetensi level 1. Nah, bagaimana level 1 ini? Dan ini memang sesuai dengan peraturan LKP memang standar kompetensi jabatan ya. Standar kompetensi level 1 ya seperti ini, terdiri dari 3 bagian yaitu supply chain management ya, indikator deskripsinya mampu memahami konsep manajemen rantai pasok, keterkaitan pengadaan barang dengan manajemen rantai pasok dan penerapan manajemen rantai pasok. Ini menarik Bapak Ibu. Supply chain management ini adalah hal yang diperkenalkan yang wajib dimiliki oleh standar kompetensi level 1 dan ini tentunya akan mulai berlaku di 2022 ya. Kemudian pengantar PBJ. Nah, ini pengantar PBJ ada 12 indikator perilaku yaitu definisi, ruang lingkup, tujuan, kebijakan, prinsip, etika, aspek perilaku pengadaan, ketentuan peran usaha kecil, kemudian pengadaan elektronik, pemahaman tentang SDM, kemudian pemahaman tentang pengawasan pengadaan. Ini adalah 12 kurikulum yang indikator perilaku untuk pengantar. Nah, kemudian kompetensi. Nah, kompetensi teknis ini sesuai teknis ini benar-benar mengikuti sesuai standar kompetensi jabatan ya, standar kompetensi jabatan di mana ini ada levelnya, level 1 ya, level 1 seperti ini. Standar kompetensinya ada perencanaan, pemilihan penyedia, ya, kemudian pengelolaan kontrak level 1,
kemudian swakelola ya, level 1. Level 1 ini kecenderungannya adalah untuk tingkat dasar ya. Kemudian standar dikenalkan juga di sini Bapak Ibu, standar kompetensi PPK. Tadi kan standar kompetensi level 1 ya. Sekarang ini adalah standar kompetensi PPK. Nah, ini dia. Diperkenalkan istilah tipologi PPK. Nah, diperkenalkan istilah ini, tipologi PPK. Saya langsung masuk ke sini aja. Tipe PPK itu ada 3 tipe PPK. Ya, ada 3 tipe yang secara mudah dilihat dari sini, kompleksitas pekerjaan. Semakin kompleks maka dia makin A ya. A itu kompleks, B itu adalah tidak kompleks tapi tidak sederhana, tipe C ini adalah sederhana. Mudahnya begitu Bapak Ibu. A ini adalah pengadaan kompleks, B ini adalah tidak kompleks namun juga tidak sederhana, C adalah sederhana Bapak Ibu. Nah, dan di sini sudah diatur di sini ya, tipe PPK dilakukan seperti ini ya. Tahapan pengelolaan kontrak itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. POAK ini dikenalkan dan wajib dijalankan oleh PPK di sini. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di sini dijalankan, di sini diamanahkan oleh PPK. Standar kompetensi PPK ya. Kriteria PPK tipe A yaitu menangani pekerjaan kompleks, yaitu risiko tinggi, teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang desain khusus, menggunakan penyedia asing, dan atau sulit didefinisikan secara teknis. Kalau B ini adalah kontrak yang umum atau lazim dalam suatu organisasi namun tidak dalam masuk kompleks. Pokoknya pengadaan-pengadaan yang umum ya lazimnya, tapi penting bukan kompleks, tapi juga bukan sederhana. Itu B. Kalau C itu yang sederhana, yang operasional rutin, standar dan berulang, repetisi. Ini adalah PPK yang tipe C. Ya, seperti ini. Nah, jadi mudahnya lihat di sini. Nah, ruang lingkup tugas PPK di standar kompetensi PPK sudah diatur di sini, Bapak Ibu. Ini menjadi dasar bagi para pelaku lembaga-lembaga pelatihan ya. Silakan Anda mengacu di sini nih untuk membuat silabus, untuk membuat kurikulum. Anda mengacu di sini ruang lingkup tugas untuk pelatihan kompetensi PPK, standar kompetensi PPK. Di sini ada PPK tipe A, tipe B, tipe C. Ya, ruang lingkup tugasnya. Ya, ini perencanaan seperti ini ya, perencanaan sedetil ini Bapak Ibu. Sudah ada tipe B seperti ini, tipe A, B dan C ya. Ini perencanaan. Oke. Kemudian perorganisasian diatur di sini. Saya membahas yang yang tipe tipe yang C saja ya. Yang umum, yang ini menyusun perencanaan pengadaan dan seterusnya untuk pengadaan yang sederhana. Pokoknya mesti bedanya ada kata-kata sederhananya begitu ya. Sederhana. Kalau ini yang bersifat umum. Nah, kemudian yang ini ya, ini masih perencanaan, perumusan pemaketan dan seterusnya. Kemudian standar kompetensi organizing apa saja? Mengusulkan perubahan jadwal, memilih dan menyusun kontrak. Ya, kemudian melakukan pengorganisasian pekerjaan secara mandiri dengan bantuan tenaga pendukung maksimal 3 orang, personel dan tenaga ahli dalam jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran. Dan ini dan tenaga ahli. Nah, ini menjadi dasar bahwa PPK bisa mengajukan anggaran untuk tenaga ahli ya, untuk baik dari yang sederhana maupun yang tidak kompleks atau tidak sederhana, apalagi yang kompleks ya. Kompleks ya. Malah kompleks ini merumuskan dan menetapkan tim pengelola kontrak yang terdiri unsur tenaga pendukung dan tenaga ahli dalam jumlah yang disesuaikan. Nah, ini wajib. Kalau yang tidak sederhana atau tidak kompleks, ini melakukan pengorganisasian dengan bantuan tenaga pendukung maksimal 5 orang dan tenaga ahli. Ya, tenaga pendukung standar kompetensi maksimal 5 orang kalau diatur di sini ya. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, kemudian di actuatingnya, di pelaksanaan kontrak, menetapkan rancangan kontrak ya dalam bentuk sederhana seperti SPK, ini tipe C ya, SPK, bukti pembayaran seperti itu ya, menetapkan SIBC dan seterusnya. Ini ya tipe C, ABC sudah ada. Pengendalian bagaimana? Nah, ini yang kita lemah di sini Bapak Ibu. Kita lemah di sini, nanti kita akan sharing sama-sama Bapak Ibu tentang pengendalian ini. Pengendalian kontrak, pemantauan pelaksanaan kontrak ya, melakukan pekerjaan serah terima, melaporkan
memastikan, dan yang paling penting adalah ini yang terakhir, evaluasi kinerja penyedia baik tipe A, B, C semua ada Bapak Ibu. A, B, bagian C pun juga ada, melihat kinerja penyedia berbasis output atau hasil pekerjaan. Ini Bapak Ibu ya, konsep kinerja penyedia. Nanti kita akan bahas yang sudah ada di Perlem sendiri yang tentang pembinaan pelaku usaha dan evaluasi kinerja penyedia. Nanti kita akan buat YouTube sendiri Bapak Ibu ya. Ini standar kompetensi PPK. Standar kompetensi ini dirumuskan dengan mencoba tipe PPK dan kamus kompetensi teknis PPJ. Standar kompetensi PPK diatur seperti ini ya. Ada levelnya ya, level standar kompetensi level 1 ya. Nah, kalau level 1 ada PPK tipe A, tipe B, tipe C. Ya, level 1 terdiri dari 4 jenis kompetensi, yaitu perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan swakelola. 3 jenis kompetensi. Kalau tipe A dia harus lulus level 2, level 3, level 4 menguasai kompetensi perencanaan level 2, 3, 4. Kalau tipe B dia harus level 2 dan 3, dia harus level 2 dan 3. Tipe C dia level 2 saja. Jadi PPK yang rutin itu dia memiliki sertifikat kompetensi yang menguasai yang level 2 yang perencanaan. Baik perencanaan, pengelolaan kontrak level 2 juga yang sederhana ya, level 2. Jadi bedanya di sini ya. Level 2 ini PPK yang operasional, PPK yang sederhana, pengadaan sederhana seperti pengadaan rutin, dia dituntut untuk menguasai level 2. Ya, level 2 yaitu pengadaan yang sederhana. Kalau yang tipe B itu 2 dan 3. Ya, 2 dan 3 itu adalah pengadaan sederhana dan pengadaan yang tidak sederhana namun juga tidak kompleks. Level 3 itu level 4 ya. Tipe A dia harus menguasai level 4. Level 4 ini. Artinya itu adalah pengadaan yang kompleks, internasional, kompleks seperti itu. Dan 3 jenis kompetensi ini harus dikuasai. Standar kompetensi level 1 nanti isinya seperti ini Bapak Ibu. Untuk menjadi seorang PPK ya. Menjadi seorang PPK standar kompetensi level 1 seperti ini. 3 jenis kompetensi. Ya. Seperti itu ya, ini benar-benar best practice internasional Indonesia menuju pada kualitas SDM yang lebih profesional Bapak Ibu. Kalau melihat seperti ini rasa-rasanya tidak mungkin lagi seorang PPK di SK-kan kepada seorang pejabat struktural, tapi SK-kanlah kepada seorang Jafung, karena Jafung otomatis ini semua ya. Tipe A itu adalah ahli madya, tipe B itu adalah ahli muda, tipe C bisa ahli muda, ahli pertama. Seperti itu ya. Tipe A ahli madya, tipe B ahli muda, ahli pertama, tipe C ahli pertama bisa ahli muda. Tipe B ahli muda, tipe C ahli pertama, ahli muda. Seperti itu sederhana karena memang seorang pejabat fungsional dia satu paket sertifikasi kompetensinya ini. Oke. Nah, sekarang tadi PPK. Dan ini standar kompetensi pejabat pengadaan. Nah, diaturlah di sini Bapak Ibu ya. Pejabat pengadaan ini ruang lingkupnya adalah pengadaan langsung ya, terkait pengadaan langsung, terkait e-purchasing yang paling banyak 200 juta. Nah, ini standar kompetensinya seperti ini nih. Standar kompetensinya. Dia harus memenuhi standar kompetensi level 1. Ya, level 1 di mana harus memiliki cukup 1 jenis kompetensi aja, lulus 1 jenis kompetensi memiliki melakukan pemilihan penyedia. Enak ya, pejabat pengadaan cukup 1 jenis kompetensi, levelnya level 2. Pejabat pengadaan level 2 jenis kompetensi pemilihan penyedia, cukup 1 jenis kompetensi dan levelnya level 2 saja. Ya, ini adalah sekali lagi ini adalah pejabat pengadaan ya, baik yang Jafung maupun yang bukan Jafung. Tapi sama dengan tadi PPK. PPK yang bukan Jafung yang tadi itu mengikuti tadi. Ya. PPK yang bukan Jafung mengikuti 3 jenis kompetensi, yaitu kontrak, perencanaan, kompetensi perencanaan, kompetensi kontrak, dan kompetensi swakelola. Harus memiliki itu tadi nanti di 2022. Kemudian itu yang PPK yang bukan Jafung ya. Kalau Jafung sudah pasti otomatis ya. Kalau yang pejabat pengadaan yang bukan Jafung, dia harus memiliki cukup 1 saja jenis kompetensi, yaitu kompetensi pemilihan penyedia level 2 ya, level 2 yaitu ini pengadaan sederhana ya. Itu tadi standar kompetensi pejabat pengadaan. Bagaimana dengan standar kompetensi pokja pemilihan
Ya, ini coba Anda perhatikan Pokja pemilihan yang bukan Javung, Anda perhatikan ini, Bapak Ibu. Bukan Javung. Nah, ini diperkenalkan tadi sudah disinggung tadi di atas, ya. Ada tipe Pokja pemilihan umum, ada Pokja pemilihan khusus. Ya, Pokja pemilihan umum dan Pokja pemilihan umum itu yang melaksanakan pengadaan-pengadaan yang tidak sederhana dan tidak kompleks. Khusus itu pekerjaan-pekerjaan yang umum adalah pekerjaan yang tidak sederhana, tidak kompleks. Khusus ini adalah yang bisa dikatakan pekerjaan kompleks, ya, pekerjaan yang memiliki persyaratan khusus spesifik seperti itu, Bapak Ibu. Ini adalah Pokja pemilihan khusus. Jadi kalau di tempat saya ya di BMKG, rasa-rasanya Pokja pemilihan khusus ini yang karakternya paling banyak, Bapak Ibu, karena alat-alat di BMKG alat lain persyaratannya khusus, ya. Tidak umumnya tender di tempat lain tidak ada gitu, ya. Seperti itu. Nah, ini ya, kemudian ruang lingkup Pokja di sini. Anda perhatikan Bapak Ibu, Pokja ini khususnya bukan Javung. Ruang lingkupnya adalah seperti ini, sama dengan yang di Perpres juga revisi Perpres 9, ya, dijelaskan di sini ruang lingkup. Kalau yang Pokja umum, ruang lingkupnya adalah untuk tender seleksi, kecuali e-processing dan pengadaan langsung. Ya, tender seleksi, kemudian penunjukan langsung yang di atas 200 juta, penunjukan langsung, jasa konsultan di atas 200 juta, menetapkan pemenang, ya. Ya, untuk tender menetapkan pemenang untuk metode pemilihan tender penunjukan langsung untuk paket barang konstruksi jasa lainnya yang paling banyak 100 miliar, sama ya, ini ya. Ini yang umum seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang khusus? Ya, yang khusus ini menetapkan ini ruang lingkup untuk Pokja khusus. Ini untuk apa? Untuk melaksanakan pekerjaan pemilihan penyedia yang memiliki persyaratan khusus seperti pengadaan terintegrasi, tender internasional, KPBU, ya, seperti itu ya. Kecuali e-processing dan pengadaan langsung. Nah, ini kemudian juga sekaligus menetapkan pemenang untuk metode pemilihan tender penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang konstruksi jasa lainnya dengan nilai paling banyak 100 miliar dan seterusnya. Oke. Nah, standar kompetensinya apa? Ini yang Anda Bapak Ibu perhatikan Pokja yang bukan Javung, Anda perhatikan standar kompetensi yang harus Anda miliki. Ini sudah berlaku tahun depan soalnya, ya. Standar kompetensi yang harus Anda miliki, standar kompetensi level 1 yang harus Anda miliki di sini adalah berita baiknya adalah Anda cukup memiliki satu saja kompetensi, yaitu kompetensi melakukan pemilihan. Ya, memang cukup satu, sama dengan besar pengadaan. Hanya saja levelnya adalah level 3, Bapak Ibu, level 3. Ini adalah syarat untuk menjadi Pokja pemilihan tahun depan adalah memiliki sertifikat kompetensi level 1, sertifikat kompetensi level 1 di mana standar kompetensinya adalah standar kompetensi level 3 seperti ini. Ya, di mana level 3 ini adalah pengadaan yang tidak kompleks namun tidak sederhana. Ya, gampangannya ini adalah tender untuk paket pengadaan yang tender pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur. Kurang lebih minimal. Itu kan pengadaan yang umum, ya. Seperti itu. Oke. Itu adalah standar minimal, syarat kompetensi minimal yang dimiliki seorang Pokja yang bukan Javung. Kalau Javung ya sudah otomatis ya Javung. Kalau yang khusus bagaimana? Kalau yang khusus untuk menjadi Pokja pemilihan khusus syaratnya lebih berat lagi, Bapak Ibu. Syaratnya lebih berat lagi untuk menjadi Pokja pemilihan khusus. Ya, ini dia. Nah, untuk menjadi Pokja pemilihan khusus ini dia harus memiliki kompetensi level 1. Standar kompetensi level 1-nya dia harus level 4 yang standar kompetensi level 1-nya adalah jenis kompetensi pemilihan penyedia standar kompetensi level 4, yaitu pengadaan kompleks, yang kebetulan penulis pelatihan kompetensi saya sendiri level 4 ini. Jadi Anda yang ditugaskan sebagai Pokja pemilihan khusus, ya, ini khususnya yang bukan Javung, ya, Anda harus memiliki sertifikat kompetensi Bapak Ibu level 4, ya, sertifikat kompetensi level 4 nantinya. Oke. Ini yang harus perhatikan dan ini sudah mulai berlaku tahun depan, Bapak Ibu. Sertifikat kompetensi level 4. Oke. Nah, itu tidak, Bapak Ibu. Oke. Itu tadi adalah ulasan pembahasan mengenai
peraturan LKPP mengenai ini semua. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya, Bapak Ibu. Sharing-sharing ini murni adalah hanya ulasan pribadi, Bapak Ibu, tidak mewakili siapapun, tidak mewakili LKPP, tidak mewakili organisasi profesi, tidak mewakili, hanya ulasan pribadi saya, Bapak Ibu. Catatan pentingnya adalah catatan pentingnya adalah peraturan LKPP 7 2021 ini sangat komprehensif, ya, lengkap, Bapak Ibu, mengatur mengenai SDM pengadaan sampai mengatur standar kompetensinya juga diatur, Bapak Ibu, bahwa poin pentingnya perlu Anda perhatikan di sini adalah sertifikasi persyaratan kompetensi yang dipersyaratkan di sini adalah sertifikat kompetensi level 1 yang akan menggantikan sertifikasi kompetensi dasar yang masih bisa digunakan sampai akhir tahun 2021. Nah, sangat lengkap. Sayangnya ada satu kelemahan di sini adalah masih belum mengulas, belum membuat kebijakan yang terkait dengan SDM pengadaan yang ditugaskan atau merupakan seorang PA-KPA. Ini yang cukup disayangkan, Bapak Ibu. Kompetensi kemudian terkait dengan segala hal terkait dengan pejabat fungsional dan sebagainya sudah sangat lengkap. Sayangnya untuk terkait dengan PA, KPA tidak diatur di sini, Bapak Ibu. Seandainya diatur, ini akan lebih bagus, bahwa memang yang kompetensi ini juga menjadi hal yang juga diamanahkan menjadi seorang PA, KPA, Bapak Ibu. Jadi sehingga karena PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pejabat pemilihan ini satu keluarga yang keputusannya seringkali berhubungan, Bapak Ibu. Apalagi PA, KPA fungsinya adalah atasan, Bapak Ibu. Jangan sampai karena perbedaan kompetensi akhirnya mentalitas, karena kompetensi ini ada 3 kan, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Mentalitas, integritas, independensi dan sebagainya itu menjadi halnya wawasan yang berbeda antara yang orang punya kompetensi dengan orang yang tidak punya kompetensi. Ya, ke depan semoga ini bisa bisa dipertimbangkan barangkali, Bapak Ibu. Tapi selebihnya saya salut dengan Perlem 7 ini, Bapak Ibu. Terima kasih, luar biasa. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.